Ayu Anissa Mulia. Aku bisa dipanggil dia sama teman-teman. Aku lulusan hubungan internasional dari Universitas Pertamina. Baru lulus juga tahun ini. Buat kesibukannya, mungkin lagi sibuk cari-cari pekerjaan. Sama kemarin sempat cobain magang-magang. Kebetulan jadi content writer juga di beberapa startup, kayak di Lindungi Hutan. Sama terakhir kali di 1%, baru selesai bulan kemarin. Next. Jadi ini secara garis besar kita akan bahas tentang apa itu blogging, terus kenapa blogging, manfaat-manfaat dari blogging, gimana cara menulis postingan blogging, terus kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat penulisan, terus ini yang lagi populer nih, blogging sebagai alat dalam digital marketing. Kemudian sedikit sedikit pembahasan tentang SEO dalam blogging itu sendiri. Next. Yang pertama, jadi blogging itu apa sih? Next. Jadi, blogging ini sebenarnya merujuk pada suatu kegiatan seperti penulisan, fotografi, dan media lainnya yang dipublikasi secara online. Jadi, sebenarnya blogging ini nggak cuma tulis-menulis aja ya, bisa juga kita kayak share hasil-hasil fotografi kita, atau kita bikin karya seperti komik gitu, terus kita share ke media pribadi kita, atau kita share ke blog kita. Memang awalnya emang blog itu digunakan sebagai kesempatan bagi para individu untuk menulis dari style. Jadi kayak kita sharing tentang pengalaman-pengalaman yang kita punya ke dalam medium blogging itu sendiri. Tapi belakangan ini blogging juga semakin berkembang nih. Blogging juga telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, diintegrasikan dengan website mereka untuk tujuan bisnis, untuk marketing itu sendiri. Nah, di blogging ini pasti kalian sering dengarkan 3 istilah ini. Ada yang namanya blog, blogger, sama blogging. Tahu kan bedanya apa? Jadi blog ini nama platformnya. Kalau blogger ini nama orangnya, kalau blogging ini nama kegiatannya. Jadi jangan sampai keteker-teker ya. Next. Nah, ciri-ciri blogging ini sendiri sebenarnya ada banyak, cuman aku sebutin beberapa aja ya. Biasanya ini sering update. Kalau masalah update sebenarnya tergantung ke personalnya masing-masing. Mereka mau update setiap hari atau per minggu, tergantung kebutuhan masing-masing gitulah. Terus juga bahasanya biasanya yang digunain itu bahasa informal. Enggak kayak berita yang bahasanya itu harus baku, SPOK-nya itu harus jelas. Nah, kalau di blogging ini terserah kepada penulisnya. Kan kayak setiap orang pasti punya style bahasa penulisan sendiri-sendiri gitu kan. Selanjutnya dengan blogging juga ada kesempatan bagi pembaca untuk berinteraksi dengan penulis di kolom section. Jadi kita nulis tuh nggak cuma nulis terus dibaca terus ya udah gitu. Nah, para pembaca juga bisa berinteraksi nih, menyampaikan opini-opini mereka, pandangan mereka terkait dengan tulisan yang dibuat oleh penulis di komentar section. Terus blogging juga pasti konten, dan kontennya itu macam-macam, kayak mau bahas tentang traveling, mau bahas tentang review makanan, review skincare, itu yang biasanya buat cewek-cewek, atau mau bahas teknologi, itu pasti banyak banget kan. Ya, ini tuh namanya niche. Niche ini kayak segmentasi pasar. Jadi kayak segmen pasarnya yang mau dikembangin tiap blog itu apa. Terus juga sekarang udah mulai berkembang namanya vlogging kan. Ini kayak penjabaran dari blogging itu sendiri. Vlogging itu kayak video, kita blogging tapi pakai video gitu. Next.
Terus yang kedua, kenapa sih kita blogging? Next. Bisa di next. Nah, jadi tuh pasti banyak orang ngeblog tuh kan punya alasannya masing-masing. Ada yang karena hobi, atau karena emang pengen share ilmu dia, atau bahkan buat cari uang loh guys. Bisa loh kita ngeblog tapi dapat duit. Nah, ini biasanya alasan ini digunakan orang untuk blogging. Nah, ini beberapa alasan personal aku sih. Biasanya orang-orang ini blogging atau mencari informasi yang sumbernya dari blog ini untuk mencari hal-hal yang sifatnya personal atau detail atau lebih ke honest review gini. Kalau orang jadi kayak di blog ini kayak nggak ada yang sifatnya promosi gitulah. Kalau biasanya kita lihat iklan gitu kan, itu kan kalau review dari yang dari brandnya gitu kan kayak pasti ada konten-konten iklannya, ada konten-konten promosinya. Jadi kayak nggak bisa honest review gitu kan. Terus blogging juga murah, bahkan gratis, dan bisa di-customize sesuai keinginan kita. Terus seiring berkembangnya teknologi, udah banyak juga nih platform-platform blogging. Kalau dulu kan blogging paling kalian kenal sama WordPress sama Blogspot gitu kan. Kalau sekarang nih udah banyak. Kalian juga bisa pakai Medium, Kompasiana. Terus juga sekarang blogging udah banyak digunain juga nih sebagai alat untuk digital marketing. Next. Selanjutnya kita bahas manfaat apa aja sih yang bisa kita dapat dari blogging. Next. Nah, dengan blogging itu sendiri, kita bisa bebas mengekspresikan pemikiran dan opini kita. Dengan menulis di blog, kita juga bebas mau share-share ide-ide kita. Selain itu, kita juga bisa berinteraksi dengan pembaca dengan memberikan tanggapan di komentar section tentang opini atau ide yang kita sharing. Selanjutnya, blogging ini adalah salah satu tempat yang baik untuk mempromosikan produk. Nggak cuman buat curhat atau sharing aja nih, tapi blogging juga bisa untuk mempromosiin jasa produk yang misalnya kita punya usaha gitu dengan murah untuk memperluas pangsa pasar. Nah, seiring berkembangnya teknologi juga banyak banyak pengusaha gitu melihat potensi yang lumayan bagus dari blogging, sehingga seperti saat ini blog memainkan peran penting dalam dunia digital marketing. Salah satunya buat meningkatin SEO performance-nya. Terus populernya penggunaan blog itu sendiri juga membantu meningkatkan penggunaan blog dalam dunia marketing ini juga membantu mempopulerkan popularitas blogging itu sendiri. Terus yang ketiga, dengan blogging, kamu bisa membantu orang dengan membagikan ilmu dan pengalamanmu. Mungkin secara nggak sadar, kamu cuma nulis aja, nulis yang kamu pengen. Tapi sebenarnya itu tuh bisa kayak bantu orang lain yang lagi mencari-cari informasi tentang suatu hal gitu. Misalnya gini, kamu punya pengalaman lolos beasiswa kuliah di luar negeri, terus kamu share pengalaman kamu, mulai dari kamu cari-cari informasi, terus steps by step-nya kamu nyiapin dokumen, terus sampai gimana kamu dapet. Nah, tulisanmu ini bisa bantu orang-orang yang punya tujuan yang sama, pengen dapat beasiswa ini kayak dapat terbantu gitulah. Karena kamu udah
sharing nih tentang gimana syarat-syaratnya dan tips and triknya. Bahkan kamu ceritain juga pengalaman sehari-hari kamu kuliah di sana gimana. Nah, bisa dibilang blogging ini platform terbaik buat bantu orang tanpa kita sadar. Terus yang keempat, buat personal branding atau buat memperkenalkan diri kamu sebagai expert gitu di suatu hal. Atau bisa juga kamu gunain sebagai online portfolio. Misalnya gini, kamu jago nulis atau kamu jago analisis gitu dalam suatu kasus. Terus kamu tulis di blog gitu. Terus setelah orang baca tulisan kamu, orang jadi tahu gimana pola pikir kamu, gimana hasil pekerjaan kamu. Terus ini tuh bisa membantu kalau misalnya kalian melamar pekerjaan. Terus misalnya kamu udah taruh hasil tulisan kamu di platform blog kamu. Terus kamu lamar kerjaan apa gitu di perusahaan. Terus HR-nya iseng nih cari nama kamu di Google. Terus muncullah tulisan kamu di blog itu. Terus kayak dia, oh ini orang ini jago ya ternyata di bidang ini. Terus kan kayak ini bisa jadi nilai plus sendiri kan bagi kamu dan kemungkinan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Ini hilang ya itunya, share screen-nya. Lanjut aja gimana ya tanpa PPT. Aku yang share screen deh. Kayak ada kendala jaringan. Ya udah aku yang share screen. Bentar. Bentar ya guys. Bentar ya guys. Oh, udah bisa kan? Udah muncul ya. Bentar, kenapa lemot gini ya? Ya udah. Lanjut yang kelima. Dengan blogging juga kita bisa dapat duit. Nah, caranya ini lewat monetisasi. Gimana sih caranya monetize ini? Itu kalian bisa pasang AdSense atau ya kayak Instagram gitulah, kalian bisa paid promote atau kerjasama sama suatu brand. Tapi kalau lewat AdSense kalian agak effort karena kalian harus rutin bikin konten. Terus juga kalau bisa SEO-nya bagus biar banyak dilihat sama orang. Terus yang keenam, kemampuan menulismu bisa membaik atau kamu bisa gunain blog ini sebagai platform untuk latihan menulis.
kalau misalnya kita nulis tapi nggak dipublish kan kayak nggak semangat gitu kan, kayak ayo udahlah besok juga bisa. Nah kalau misalnya kamu publish kan bisa dibaca orang, bisa dapat komentar orang, dapat feedback gitu kan, jadi tambah semangat buat nulis lagi gitu. Yang keempat, gimana caranya nulis postingan blog? Sebenarnya bebas sih gimana caranya. Kayak kan pasti setiap orang punya stylenya masing-masing gitu kan. Tulis aja apa yang kamu pikirin. Sebenarnya juga nggak ada kriteria tulisan yang harus gimana kok. Mau formal atau mau informal gitu, suka-suka kalian. Karena menulis itu kan kayak ibarat seni. Kalau seni itu kalian melukis di kanvas, nah kalau menulis ini kalian menulis huruf dan angka di monitor laptop. Kalau misalnya kita ingin pembaca kita memahami dan ide kita tersampaikan, yang harus kita lakukan ini juga kita harus memahami pembaca seperti apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan. Terus kamu juga bisa gunakan teknik storytelling, kayak misalnya kamu bercerita sama temenmu. Jadi kayak lebih ke ngalir aja gitu lah, nggak usah kamu pikirin pusing gitu. Nah ini ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Misalnya kalau kamu bingung gitu, stuck, nggak tahu mau nulis apa, ini tuh bisa jadi buat brainstorming gitulah. Pertama, kamu harus tahu topik apa yang mau kamu bahas. Nah, kalau kamu bingung, bayangin aja kamu lagi cerita sama teman kamu. Pasti kalau kamu cerita sama teman, pasti ada aja kan topiknya yang dibahas. Sekarang ngomongin ini, ntar tiba-tiba ngomongin apalah gitu yang nggak ada nyambungnya sama sekali. Nah, sama kayak kalau kamu nulis di blog juga kayak gitu. Bayangin aja cerita yang pengen kamu ceritain sama teman kamu ini, kamu tulis gitu. Terus target audien apa yang ingin kamu sasar, kayak berapa umur mereka, apa pekerjaan mereka, terus aktivitas rutin yang sering mereka lakukan tuh apa aja, terus apa aja sih informasi yang mereka butuhkan, gimana gaya bahasa mereka, kayak gitu perlu kamu pikirin juga buat nentuin arah tulisanmu kayak gimana. Nah, memahami pembaca juga akan menuntunmu buat tahu topik-topik apa, bawaan seperti apa, gaya bahasa seperti apa yang akan kamu buat. Terus yang ketiga, bagaimana sih respon audiens yang kamu inginkan? Apakah jadi setelah baca tulisan kamu, mereka jadi terinspirasi melakukan hal baik, atau jadi semangat dan termotivasi, atau kayak tersentuh gitu, atau kalian tentukan sendirilah pokoknya. Yang keempat, pembahasan apa yang mau kamu bahas? Ya ini simple ya, alurnya gimana gitulah. Nah 4 hal ini itu penting buat nentuin arah tulisan kita tuh dan gaya tulisan kita tuh mau seperti apa sih. Selanjutnya, jadi jenis-jenis tulisan ini kayak lebih ke sifatnya tulisan kamu sih. Kamu mau ke to explore, to explain, to influence, atau to convince. To explore itu kamu kayak menjelaskan semuanya secara umum gitulah, secara general, ya informasi-informasi umum yang perlu pembaca tahu gitu misalnya. Kalau to explain ini, kamu lebih ke menjelaskan secara detail. Jadi kayak pembaca nih paham tentang topik yang kamu bahas itu secara mendalam. Kalau to influence,
ini kayak setelah baca tulisanmu, ini tuh pembaca jadi kayak terinspirasi gini. Terinspirasi melakukan apa gitu, misalnya abis ini terinspirasi semangat belajar. Terus yang keempat ada tuh convince, ini itu biasanya untuk meyakinkan atau biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan marketing gitulah. Jadi kayak setelah baca tulisan kamu, mereka jadi yakin akan suatu produk dan ingin beli produk itu untuk mengambil tindakan gitulah. Next, common mistake in writing. Setelah kamu selesai menulis artikel yang kamu buat, kita lanjut ke tahapan yang nggak kalah penting, yaitu proses editing. Ini tuh penting soalnya coba deh kamu baca tulisan kamu lagi, kira-kira kamu sendiri udah jelas belum tulisan yang kamu tulis, dan ada tulisan yang belibet atau enggak. Kan kalau misalnya kamu aja nggak paham apa yang kamu tulis, gimana pembaca mau paham kan? Terus jangan lupa cek typo. Typo ini bagi aku sendiri sih kayak nggak enak gitu di mata. Biar selain itu juga kayak biar pembaca lebih nyaman gitulah bacanya dan betah baca artikel kamu sampai akhir. Nah, ini ada beberapa kesalahan-kesalahan umum. Kayak misalnya, tulisan tidak mengandung 5W plus 1H. Nah, ini tuh bisa berdampak pada informasi yang kamu sajikan jadi kayak kurang lengkap atau gantung gitulah. Dan juga nantinya takutnya rawan disalahartikan oleh pembaca. Terus yang kedua, banyak pengulangan kata. Nah, ini tuh bisa bikin pembaca jenuh. Coba kamu cari sinonim dari kata-kata itu. Atau kamu bisa pakai bahasa daerah atau bahasa istilah tertentu yang dipahami secara publik, secara umum gitu. Terus yang ketiga, kalimat kurang efektif atau terlalu banyak kata sambung. Misalnya kamu banyak tulis kayak yang, misalnya yang mana, yang melakukan, kayak gitulah, banyak-banyak yang, tapi, namun, oleh, dari, untuk. Ini tuh kayak dikurangin kalau bisa. Terus yang keempat, repetisi ide. Nah, ini tuh kadang kita suka nggak sadar ya kalau misalnya kita tuh ngulang-ngulang ide yang pengen kita buat. Nah, salah satu cara buat menghindari hal ini, itu tuh kamu bisa tulis kerangka tulisan dari awal gitu, dari paragraf 1, 2, 3, sampai akhir. Kayak misalnya paragraf 1 bahas ini, paragraf 2 topik utamanya ini. Jadi kayak biar nggak bingung juga kitanya. Terus yang kelima, singkatan. Singkatan ini kan ya bisa jadi emang nggak semua orang tahu gitu. Misalnya kamu terlalu banyak singkat-singkatan kan dilihat juga nggak enak juga kan. Kesannya juga jadi kurang profesional. Yang keenam, memakai kata-kata teknis yang tidak umum. Nah, kata-kata teknis ini mungkin pembaca ada yang nggak paham. Mungkin kita mikir kalau mau pakai kata-kata ini itu biar kayak kelihatannya keren gitulah, biar kelihatan akademis. Tapi masalahnya nggak semua orang paham itu. Kalau misalnya kamu pengen pakai kata-kata teknis, coba deh kamu kasih analoginya gimana, atau maksudnya apa biar pembaca paham. Yang ketujuh, terlalu banyak angka. Misalnya kayak banyak data, bukti, atau fakta-fakta pendukung, emang bisa sih ningkatin kredibilitas tulisan. Tapi kalau terlalu banyak, juga bikin pembaca bingung juga kan. Nah, sarannya ini coba kamu olah data tersebut menjadi kayak grafis atau infografis gitu, atau kamu jadiin ilustrasi biar pembaca paham. Yang kedelapan, ini judulnya tuh bertele-tele. Nah, judul ini memainkan peran penting bagi pembaca loh. Soalnya pasti pembaca melihat judul ini pertama kali kan.
Nah, judul yang terlalu panjang juga membuat pembaca kurang menarik atau malah justru bikin pembaca bingung. Nah, coba kamu bikin judul yang singkat, padat, lugas, tapi menarik. Yang ke-9, kalimat pembuka kurang menarik. Nah, setelah judul, kalimat pembuka ini juga menentukan apakah pembaca akan membaca keseluruhan artikel kita atau enggak. Nah, coba deh kamu bikin kalimat pembuka yang cukup relate sama kehidupan kita sehari-hari. Bentar ya, aku mau minum. Selanjutnya kita bahas blog writing sebagai alat untuk digital marketing. Nah, ini tuh lagi hype banget sih kayaknya sekarang. Nah, jadi, aduh, suara motor. Digital marketing itu adalah seluruh aktivitas pemasaran yang menggunakan media internet. Jadi, salah satunya itu blog writing. Nah, digital marketing juga turut memberikan kontribusi dalam eksistensi blogging. Jadi, tujuannya ini buat konten marketing atau kita menulis konten dengan tujuan agar pembaca mengenali produk yang kita tawarkan. Tapi kalau kamu tujuannya untuk konten marketing, kamu juga harus memperhatikan kaidah-kaidah SEO supaya web kamu bisa mendapatkan peringkat yang tinggi gitu di mesin pencari atau bisa masuk ke daftar atas pencarian di Google. Jadi kalau setelah kamu search di Google gitu, kayak dia tuh ada di paling atas gitu kan, biar paling menarik buat diklik. Nah, sebenarnya apa sih itu SEO? SEO ini kepanjangan dari Search Engine Optimization, yaitu upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengoptimasi website kita agar mudah ditemukan oleh mesin pencari. Jadi, kita melakukan optimasi kalau misalnya di tulisan kita, supaya tulisan kita masuk ke daftar ke halaman 1 mesin pencari. Nah, SEO itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada on-page SEO, yang artinya kita melakukan optimasi dari dalam website atau di dalam tulisan-tulisan kita. Yang kedua ada yang namanya off-page SEO, atau kita melakukan optimasi dari luar website. Nah, contohnya itu kita bisa lakukan yang namanya guest blogging. Ini itu kayak kita blogging, tapi kita di medium yang di luar website kita. Nah, di situ kita juga bisa memberikan backlink atau kita memberikan link yang bisa mengarah kembali ke web kita. Nah, di dalam SEO itu sendiri, keyword atau kata kunci ini memainkan peran penting. Jadi sebelum kita nulis artikel, kita cari dulu nih keyword SEO-nya itu gimana. Kamu bisa research keyword, udah banyak kan tools-toolsnya, kayak bisa pakai Google Keyword Planner atau di Ubersuggest tahu aku. Nah, kamu ini kayak research kata kunci apa sih yang paling banyak diklik gitu, itu bisa ketahuan. Nah, kamu juga kalau misalnya kamu bingung mau nulis topiknya apa, kamu juga bisa mulai nih dari research kata kunci itu sendiri. Jadi kayak kamu dapet ide gitulah buat nulis. Lanjut ke elemen-elemen dalam on-page SEO. Nah, di on-page SEO ini emang ada beberapa elemen yang harus kamu penuhi supaya kayak skor SEO-nya ini bisa baik. Nah, gimana sih cara nilai skor SEO? Kamu bisa pakai yang namanya
tools yang namanya Yoast SEO. Nah, di dalam on-page SEO sendiri ini ada yang namanya judul. Judul ini yang misalnya ini yang bagaimana cara menulis blog yang baik. Nah, di judul ini kamu harus bikin judul yang menarik, kemudian juga kalau bisa mengandung kata kunci SEO. Kalau bisa sih, misalnya ini kan aku tulis kata kunci menulis blog, kalau bisa tulisan keyword menulis blog ini ada di kalimat awal. Terus selanjutnya meta description. Meta description ini yang di bawahnya judul, yang menulis blog yang menarik, blogger yang sukses akan selalu menyajikan artikel-artikel yang menarik untuk dibaca oleh pengunjung blog. Ini namanya meta description. Nah, di meta description juga kalian jangan lupa cantumin keyword SEO-nya. Terus kalau bisa bikin meta description yang menggambarkan isi artikel kamu. Jangan cuman yang penting bisa meyakinkan pembaca buat ngeklik gitu. Pokoknya intinya ya yang menggambarkan keseluruhan artikel kamu lah. Terus URL ini yang linknya, misalnya medium.com/apa gitu. Nah, kamu juga custom nih URL kamu. Kalau bisa URL juga mengandung keyword dan sesuai apa isi artikel kamu lah. Selanjutnya gambar. Jangan lupa kalau misalnya kamu mau nulis artikel, jangan lupa gambarnya. Soalnya gambar juga lumayan berperan dalam SEO. Terus di dalam gambar juga jangan lupa kasih caption yang biasanya itu di bawahnya gambar kayak ada tulisan kecil gitu. Jangan lupa diisi caption. Sama alt text. Alt text ini misalnya kalau gambarnya ini diarahin sama pointer, itu tuh nanti kayak ada muncul namanya, itu namanya alt text. Terus jangan lupa kamu kasih juga outbound link. Outbound link ini kayak link yang mengarah ke website lain. Jadi saat kamu nulis artikel, jangan lupa kasih link-link buat ke website di luar yang sumbernya terpercaya. Jadi kayak ini tuh bisa menambah kredibilitas dari tulisan kita. Terus selanjutnya kita jangan lupa di artikel kalian harus dikasih internal link. Internal link ini kayak link yang masih ada di satu website kita. Jadi kayak misalnya kita sebelumnya pernah nulis tentang gimana cara menulis blog yang baik gitu. Terus kalian mau bikin artikel lagi. Nah, kalian di artikel yang baru kalian tulis ini, kalian bisa tambahin nih internal link ke artikel kalian sebelumnya. Terus jangan lupa kalau bisa kasih tombol share ke sosial media supaya memudahkan pembaca kalau misalnya ini artikelnya bagus banget nih, aku pengen share biar teman-temanku tahu gitu. Terus yang terakhir ini keyword density. Jadi kita tuh harus pas gitu naruh keyword dalam on-page SEO di artikel kita. Jangan kasih keyword terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu dikit. Ya maksimal sih 3% lah dari keseluruhan artikel kita. Kalau misalnya kita taruh keyword SEO di artikel kita terlalu sedikit, itu juga kayak skor SEO kita juga kurang. Tapi kalau terlalu banyak juga bahaya, soalnya bisa dikategorikan sebagai spamming gitu oleh Google. Takutnya nanti di blacklist malah. Ini yang terakhir ya kayaknya. Jadi off-page SEO. Jadi off-page SEO itu kan tadi udah dijelasin kayak kita mengoptimasi dari luar website kita. Jadi misalnya kita
punya blog gitulah di sini. Terus kita melakukan guest blogging gitu. Kita blogging tapi di websitenya orang lain. Atau misalnya contohnya kalian blogging di Medium gitu. Nah, kalian pas blogging di Medium ini, kalian taruhlah link-link ke website kalian. Jadi kayak pas orang baca artikel kalian yang di Medium, dia terus ngeklik link yang kalian taruh, terus jadi banyak juga pengunjung ke website kalian itu sendiri. Udah selesai kan? Ya, sekian dari aku. Apakah ada aku balikin lagi ke moderator. Oke, terima kasih ya Kak Dia, sharingnya bermanfaat sekali nih. Nah, dari sharing tadi udah dijelasin ya sama Kak Dia nih dari awal bagaimana kita blogging, manfaat-manfaat dari blogging, terus ada marketingnya ya Kak, ada bermanfaat sebagai digital marketing juga ya. Selain itu kita bisa bikin portofolio gitu. Portofolio ini diperlukan banget ya Kak, apalagi buat sih, penting banget. Ya nggak Kak? Nah, buat para pencari kerja nih kan sekarang sering banget ya Kak ada pekerjaan yang syaratnya itu harus punya experience gitu. Iya. Experience bisa nggak ya Kak digantikan dengan portofolio kayak gitu? Gimana? Maaf. Syarat dari lowongan pekerjaan yang harus ada experience minimal berapa tahun itu bisa kita gantikan dengan portofolio gitu. Misal kita sebagai fresh graduate tapi memiliki portofolio gitu. Bisa sih, bisa banget. Itu kan jadi kayak misalnya HR-nya itu kayak bisa ngelihat hasil kinerjanya kita tuh gimana. Misal hasil kinerja kita cocok nih apa yang sama HR butuhin. Jadi kan kayak jadi nilai plus gitu. Walaupun kita nggak ada pengalaman di suatu bidang selama berapa tahun gitulah misalnya gitu. Oh iya, benar banget tuh. Jadi teman-teman nih ya, buat yang mungkin baru aja lulus sama kayak Kak Dia juga nih, yang lagi cari kerja, yang cari kerja bisa nih nulis blog gitu ya, biar ada nih portofolionya gitu. Dilihat, wah ternyata bisa ini, bisa itu gitu ya Kak. Bener banget. Nah, ini buat teman-teman kawan belajar yang mau nanya, boleh bisa langsung dinyalain mikrofonnya atau nulis di kolom komentar gitu ya. Job hunter, iya benar-benar job hunter nih Mas Ibnu. Kayaknya Mas Ibnu sama kalian sama-sama dari 1% ya Kak? Kenapa? Mas Ibnu sama Kak Dia ini sama-sama dari 1% ya? Iya, kemarin habis kerja bareng. Iya. Aku lihat-lihat juga tuh Kak tulisan-tulisan yang di 1%, karena kayaknya 1% ini fokusnya lebih ke psikologi ya Kak? Yang kayak mengelola stres, self-care, dan lain sebagainya, kayak gitu. Aku juga mau nanya nih Kak, misalkan nih kita itu sebagai blogger ya Kak, istilahnya ya, buat orang yang nulis di blog gitu ya. Kita ini sebagai blogger, menentukan konten dari blog kita itu lebih baik terfokus pada suatu tema gitu, atau kita bisa nih sharing macam-macam pengalaman gitu, mau itu temanya ini, nanti artikel lain kita ganti, kayak gitu Kak. Menurut Kak Dia sendiri gimana nih? Kalau menurut aku sih tergantung kalian ini tujuannya apa. Soalnya kayak misalnya itu tuh punya manfaatnya sendiri-sendiri gitu loh. Kalau misalnya kalian sharing pengalaman itu mungkin manfaatnya itu nggak secara langsung gitulah. Mungkin manfaatnya tuh bisa beberapa tahun mungkin ya. Yang orang yang pengen tahu pengalaman kamu di suatu hal. Kalau misalnya topik itu kan kayak biasanya sih lebih ke tujuan konten marketing gitu ya. Soalnya kita bahas suatu topik, terus tapi ada selingan-selingan marketingnya itu sendiri. Jadi kayak tergantung tujuan sih. Kamu pengen menginspirasi atau kamu pengen menyampaikan apa gitu. Oke, mantep banget nih. Berarti kalau misalkan emang mau lebih ke digital marketing bisa gitu ya Kak, lebih terfokus pada satu tema gitu ya.
Iya. Ini dari Kak Tri Ermi, mau ada pertanyaan nih. Aku ingin tanya Kak, boleh banget nih Kak Tri Ermi, boleh boleh lewat kolom komentar, juga boleh bisa langsung nyalain mikrofonnya, kayak gitu Kak Tri. Sepertinya lagi mengetik ya. Panjang nih Kak kayaknya pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan belajar lainnya, aku penasaran nih Kak, kalau misalkan kita tulis di platform kayak Medium atau WordPress, kita bayar kayak Mediumnya itu. Maaf, gimana tadi ada motor? Oh ya, ini kita ke pertanyaan Kak Tri dulu aja kali ya, karena aku udah banyak tanya. Kita ke pertanyaan Kak Tri dulu. Selama nulis blog, pernah nggak nemuin kesulitan dan bagaimana mengatasinya? Lalu bagaimana membuat tulisan blog yang menarik? Nah, tips-tipsnya nih Kak. Pastilah tentunya pernah. Ini tuh biasanya pas kita udah nulis setengah jalan terus tiba-tiba stuck gitu, kayak aduh mau ngelanjutin apa ya, kayak aduh bingung, nggak tahu mau bahas apa lagi. Itu sering banget jujur. Nah sebenarnya tapi ini tuh bisa diatasin dengan bikin kerangka tulisan gitu, kayak mau dari mulai paragraf 1, 2, 3 sampai akhir tuh mau nulis apa tuh kita rencanain dari awal-awal. Kayak paragraf 1 bahas ini, terus paragraf 2, paragraf 3. Jadi misalnya kita stuck itu kayak nggak bingung-bingung banget karena kayak udah ada guideline-nya gitu lah. Kalau misalnya kita masih tetap bingung di paragraf yang kita bingung ini, kita lihat, oh kita bahas materi ini. Nah kalau kalian nggak tahu, bisa lah searching gitu, searching di Google atau baca-baca referensi buku gitulah. Jadi kayak bingung tapi masih ada penuntunnya gitu, ada jalan keluarnya gitulah, jadi nggak stuck, bener-bener stuck. Terus jawab pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membuat tulisan blog yang menarik? Menarik ini relatif tapi menurut aku yang menarik ini yang bisa menciptakan aha moment, kayak pas baca tulisan ini tuh kayak oh ini yang aku butuhin, oh iya nih ini bener aku banget gitulah, kayak ada aha momennya. Terus tapi jangan lupa tetap mencantumkan informasi-informasi yang dibutuhkan sama pembaca. Jangan cuman aha momen doang tapi nggak ada informasi yang pembaca butuhin, itu nggak disebutin gitu. Udah, gimana Kak Ermi? Gimana tuh Kak Ermi? Sudah bisa terjawab belum? Bener banget tuh ya Kak, jangan cuman aha doang ya. Misalkan kita tulis kamu insecure gitu, terus aha aku insecure, tapi nggak ada lanjutannya tuh. Terus kenapa gitu ya Kak? Kayaknya Kak Ermi lagi mikir nih Kak, gimana ya? Mau nulis nih kayaknya Kak Ermi udah mau menulis blog ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Faris dulu, gimana Kak? Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Farisiah Fitriani. Terima kasih Kak Diah untuk ilmunya. Mau tanya Kak mengenai skor SEO yang sudah baik atau belum, itu diukurnya bagaimana ya Kak? Apakah ada menggunakan tools tertentu untuk mengetahuinya? Ada toolsnya. Kalau kamu bisa pakai Yoast SEO, tahu nggak? Ya pokoknya kalau nggak tahu bisa di Google gitu, di Yoast SEO ini kayak Yoast ya Kak? YEOST SEO. Nah di sini itu indikator-indikator yang aku sebutin tadi itu ada ini apa, kayak ada parameternya gitu, ada warnanya gitulah, ada warna merah, oranye sama hijau. Misalnya kalau misalnya judul kamu udah bagus, udah ada kata kuncinya gitu, pasti judul kamu nanti ada warna hijaunya di bagian judul. Terus bagian apa, meta description, panjangnya udah pas, terus udah ada kata kuncinya, itu nanti indikatornya juga udah hijau. Tapi kalau misalnya kamu belum memenuhi apa yang dipinginin sama Yoast ini, biasanya warnanya masih merah. Nah kalau bisa sih indikator-indikator yang udah aku jelasin tadi, ada berapa itu kalau bisa hijau semua
Jadi kayak skor SEO-nya tuh bagus gitu. Jangan sampai ada merah-merahnya lah. Bisa dicoba. Nah, tuh bisa tuh dipelajari nih Kak sama Iya. SEO-nya kelas belajar ya. Iya, Ibnu. Biar jadi itu. SEO. Nah, ini teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih sama Kak Dia? Sebelum aku nanya lagi nih pertanyaan yang tadi belum tersampaikan. Oke, siap-siap Kak. Kayaknya belum ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan belajar. Kalau gitu aku nih Kak yang mau nanya nih. Sok, lanjut. Tadi aku Jadi mau kita nanya. ngobrol aja nih jadinya. Gimana Kak? Jadi kita yang ngobrol. Karena pada nggak mau open mic sepertinya Kak. Ini lagi malu-malu. Ngantuk. Yang siang. Bener. Yang siang kita belajar minggu-minggu produktif banget ya ini kawan-kawan belajar nih. Emang. Ini Kak, aku mau nanyain soal ini. Kita kan biasa nulis di Medium, di WordPress gitu ya Kak, yang kayak Kak jelasin tadi. Itu kita bayar nggak ya Kak kalau kita mau nulis di Medium atau di WordPress kayak gitu? Kalau di Medium sih gratis, bebas lah kayak pakai Instagram, pakai Twitter gitu. Bahkan kalau kamu jadi affiliate partner Medium, kamu bisa itu dapat duit. Wow, cuan juga ya seperti. Cuan, tapi kayaknya kalau di Medium biar jadi partnernya lumayan susah dan kayaknya kamu harus publish-nya artikel bahasa Inggris. Kalau di WordPress ada dua sih sebenarnya, ada yang gratis sama yang berbayar. Kalau gratis ya fitur-fiturnya nggak banyak-banyak amat, tapi ya masih bisa lah buat kalau misalnya kita ngeblogging sebagai hobi bisa lah itu di WordPress yang gratis. Nah, kalau kamu mau yang berbayar, kamu bisa dapat banyak fitur sih. Kayak salah satunya kamu bisa masukin tools Yoast SEO ini ke WordPress kamu. Oh, kayak gitu ya. Terus juga, oh iya, kalau kamu itu yang berbayar itu, yang sewa hosting itu, kamu juga bisa masukin apa namanya? Google AdSense. Jadi bisa duit juga itu. Aku bisa cuan juga ya. Belum pernah cobain yang AdSense. Mungkin nanti bisa dicobain nih sama kawan-kawan belajar lain yang mau jadi blogger kayak Kak Dia nih. Aku juga sering tuh baca-baca di Quora, banyak kok orang yang dapat cuan dari blogging. Iya, jadi kita menyalurkan hobi sekaligus mencari income. Betul banget. Nah, ini berarti kalau misalkan kita emang mau belajar-belajar dulu, nulis biar kita terbiasa gitu ya menulis di blog, itu kita bisa pakai Medium dulu kali ya Kak, yang gratis gitu. Iya, Medium enak kok, Medium. Gampang lagi. Nggak banyak apa toolsnya kayak kalau di WordPress kan agak banyak itu kan menu-menunya. Kalau di Medium tuh lebih simple. Oke, Jadi cocok gitu. buat pemula. Cocok tuh buat pemula. Ini dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak ya? Oh ini dari Kak Ibnu Rizky. Boleh sharing dong Kak pengalaman jadi konten kreator di 2 startup yang berbeda bidangnya. Misalnya di Lindungi Hutan sama di 1% nih. Sama mau asking juga. Panjang banget ya pertanyaannya ya. Ada nggak rekomendasi penulis blog di luar negeri buat dapet inspirasi? Oke. Nulis blog di luar negeri. Jawab yang pertama dulu deh. Iya, oke Kak. Konten kreator yang beda bidangnya. Iya sih, beda bidangnya. Tapi jadi kayak bagi aku sendiri nulis tuh kayak menyesuaikan gitulah. Ya pasti setiap orang punya gaya tulisannya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kalau aku kayak dari gaya tulisan yang udah aku punya, aku sesuaiin sama topik-topiknya. Sebenarnya juga bagi aku juga nulis ya nggak beda-beda jauh sih, cuman topiknya aja yang beda. Tapi kalau pembawaannya, tulisan aku juga kayaknya masih gitu-gitu sih, masih sama. Oh iya, tapi bedanya kalau yang dilindungi hutan ini artikelnya agak
agak sedikit lebih formal. Kalau di 1% kan kayak cerita gitulah, kayak video-videonya 1%, kayak lebih interaktif gitu. Kalau di Lindungi Hutan agak lebih lebih formal. Terus rekomendasi penulis blog di luar negeri. Kalau rekomendasi nggak ada sih, kayaknya aku paling baca banyak gitu, nggak ada yang satu gitu, nggak. Paling buka aja Medium. Di Medium banyak artikel-artikel luar negeri yang sangat inspiratif. Nah, tuh sarannya tuh kita harus banyak-banyak membaca ya. Boleh nih yang kepo-kepoin Medium, mau bikin blog di Medium, sekalian baca-baca gitu ya, Kak, artikel-artikel yang ada di Medium. Karena membaca membuka jendela dunia. Betul banget. Ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Oh, enggak. Iko ya, Mila ya. Oh, siap. Iya, Dilan. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih. Kita tunggu dulu deh. Teman-teman yang mau nanya nih. Kalau nggak ada, soalnya nanti aku nanya lagi nih. Oh iya, ini sampai jam berapa? Ini sampai jam berapa ya? Dari kita kan 1 sampai 1,5 jam ya, Kak. Nah, ini kita tunggu dulu ya, Kak. Kalau misalkan ada yang mau sharing lagi nih. Tapi kalau misalkan tergantung ya. Iya, di luar kelas ini boleh lah ya, Kak, kita tanya-tanya gitu. Boleh. Lewat Instagram atau mau sekalian nih lewat blognya Kak Dia nih. Berarti Kakak sekarang kesibukannya ada di 2 startup ya, Kak? Di Lindungi Hutan sama di 1% gitu, Kak? Oh, kebetulan udah selesai semua, jadi udah. Ya, sedang mencari lagi. Padahal aku lihat Kakak background-nya dari HI ya, Kak? Iya. Tapi nggak ada nyambung-nyambungnya ya. Menyampaikannya. Itu keren sih. Tapi sebenarnya nggak beda-beda jauh sih. Aku di HI juga banyak belajar nulis kan. Terus kenapa nggak aku manfaatin dari yang belajar selama 3,5 tahun itu, kenapa nggak dimanfaatin? Iya sih, Kak. Karena ya itu apa yang kita pelajarin, kalau misalkan kita nggak terapin gitu juga percuma aja nggak sih, Kak, menurut aku. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman ya. Kalau nggak ada, mau aku tutup nih. Gimana Kak Dia? Masih mau ada yang disampaikan atau mau ditutup aja? Ada nih. Apa nih? Ada pertanyaan. Kak Dia, keyword research-nya pakai tools apa, Kak? Terus biasanya yang jadi fokus saat keyword research apa aja buat memilih keyword yang potensial? Kalau mau cari yang free, pakai Uber Suggest. Gimana ya? Aku kepikirin. Oke. Lemot. Iya, pokoknya Uber Suggest. Uber, udah keluar. Uber, ini Faris yang nanya. Uber Suggest. Iya, itu. Iya, oke. Itu bisa gratis itu di situ. Terus yang perlu kamu perhatiin ini kayak pencarian mana kata-kata, nanti kan abis kalian tulis gitu keywordnya kayak muncul gitu kan saran-saran keyword yang lain. Nah, kamu bisa ambil yang paling banyak diklik. Kan pasti kayak ada gitu kan keyword, terus sebelahnya kayak berapa kali muncul. Nah, itu kamu bisa pilih yang paling banyak. Itu aja sih. Pokoknya sebenarnya ada indikator lainnya kayak apa ya? Aku lupa di sebelahnya apa. CPC itu tuh kayak tingkat rasio dikliknya tuh berapa banyak gitu. Coba deh kamu pakai aja di Uber Suggest, itu gampang banget kok. Ya nih, nanti boleh dicoba lah ya, Mbak Faris. Dicoba dicari di Uber Suggest. Volumenya SEO div apa tuh, Kak? SEO div maksudnya apa? Volume. Difficult.
Bisa dijelasin nggak maksudnya gimana? Iya, Mbak Gimana? Faris maksudnya gimana ya? Kurang paham juga nih. Apa yang ingin ditanyakan dari SEO difficult? Iya. Aku on aja deh. Oh ya udah, oke. Sorry ya. Eh, ya, jadi kan kalau misal ya Kak, apa ya pakai Uber Suggest itu kan. Nah, di situ kan ada beberapa indikatornya ya Kak, kayak apa ya? Kayaknya search volume apa ya? Terus ada SEO difficult gitu-gitu kan. Nah, biasanya tuh yang jadi fokus tuh apa sih? Apakah kita fokus di volumenya aja? Kalau volumenya besar kan kadang SEO difficult-nya susah ya. Gitu. Nah, apa ya? Kayak milih yang keyword yang pas itu kayak mana kayak gitu. Kadang masih bingung. Paham Kamu nggak, Kak? fokus ke iya ya. Oke. Kamu fokus ke volumenya juga nggak apa-apa. Terus kan kayak ada banyak kata kunci lain yang muncul gitu kan. Kamu bisa nih gabungin kata kunci yang volumenya besar satu sama yang volumenya besar kedua gitu. Jadi kayak biar tingkat SEO-nya bisa naik juga. Kalau nggak salah sih gitu ya. Bisa dicoba sih, tapi aku belum pernah coba gabungin dua kata kunci. Sepertinya bisa. Gimana? Oh, iya ya. Terus mungkin iya Kak, berarti selain dari volume mungkin kita bisa ngelihat dari kesulitan itunya kali ya, yang tadi SEO difficult-nya. Soalnya kan kalau SEO difficult-nya lumayan gede, aja kayak kita buat jadi posisi pertama tuh agak susah gitu ya. Benar-benar. Sip, makasih Faris. Ya. Ya, aku belajar juga. Oke Kak Dia. Ya, makasih. Itu aja sih. Iya. Oke, makasih juga Faris pertanyaannya. Nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Nanti mau ditutup tiba-tiba ada yang mau nanya lagi nih. Kita tunggu dulu aja lah ya Kak. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Berarti emang seorang content writer tuh juga harus belajar SEO juga ya Kak, buat nentuin topik apa nih yang lagi menarik gitu ya buat ditulis gitu ya, buat dibahas gitu ya Kak. Kalau sekarang sih iya sih, tapi tergantung tujuan kamu aja sih. Kalau kamu tujuannya kayak sharing pengalaman gitu, ya walaupun nggak masuk ke peringkat-peringkat atas pencarian, tapi pasti lama kelamaan tuh ada aja yang nyari gitu. Pasti ada aja. Kan kalau misalnya pengalaman ini kurang detail lah, cari blog yang lain gitu kan pasti ada yang buka konten kamu. Tapi kalau emang tujuannya buat promosi biar bisa masuk ke pencarian pertama ya emang harus belajar SEO. Aku juga masih belajar. Iya, belajar bareng-bareng ya Kak. Ini ilmu juga nih buat kita nih kalau yang mau belajar SEO gitu kan ya, biar kita tahu nih hal apa sih yang menarik gitu ya Kak buat dibahas. Iya. Pernah nggak sih Kak ngalamin ini tulisan kita gitu, artikel kita gitu dijiplak gitu Kak sama orang gitu? Atau sering nggak Kak terjadi kayak gitu dalam sejauh ini belum pernah sih. Sejauh ini belum pernah ya Kak ngalamin yang kayak gitu. Tapi ada ya Kak yang namanya jiplak-menjiplak gitu Kak kalau dalam dunia blogging. Iya, sering banget kok. Aku kadang kayak misal aku lagi searching gitu pengen cari tahu apa, terus aku di blog ini dapatlah kata-kata ini, terus aku coba cari di blog lain, sama dia artikelnya. Pernah tuh berapa kali. Kayak itu gitu. juga sering banget Kak aku lihat yang kayak gitu kan, lagi search di blog ini terus ada gitu di blog lain tuh kan. Kayak bahkan kata-katanya pun sama. Iya bener, ngejiplak bener-bener yang copy paste. Itu kalau di kuliah pasti langsung dienolin. Iya. Kalau skripsi nggak jadi lulus ya Kak? Iya. Plagiarism. Ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi Kak dari teman-teman. Jadi kita tutup aja kali ya Kak.
Iya, boleh. Makasih banyak nih Kak Dia sharingnya siang hari ini. Sangat bermanfaat banget ya buat kita semua. Semoga yang hadir pada siang hari ini bisa mencapai keinginannya. Mungkin yang berkeinginan menjadi seorang blogger gitu. Atau ada yang Betul. oh ya. Atau tiba-tiba ada yang mau jadi vlogger gitu Kak. YouTuber. Apa Boleh, deh. boleh. Semoga Buat keinginannya ngisi waktu. iya, semoga keinginannya bisa tercapai itu tadi ya. Bisa belajar lewat Medium yang gratis atau mau coba pakai WordPress. Terus bisa juga cari SEO yang di Ubersuggest dan lain sebagainya itu tadi ya. Ini ada dari Kak Putri. Makasih ilmunya ya Kak, sama Kak Ibnu. Makasih dia udah mau sharing-sharing. Makasih juga kelas belajar. Kapan lagi aku coba sharing kayak gini. Seru banget pokoknya sharing siang ini. Saya mewakili tim kelas belajar ngucapin makasih banget sama Kak Diah nih udah mau jadi hashtag teman belajar buat kawan-kawan belajar. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan lagi boleh ya Kak ini teman-teman ikut kelas-kelas lainnya di kelas belajar. Atau Boleh banget. mungkin nanti bisa jadi nih sama Kak Diah lagi bisa. Iya nggak Kak? Lihat nanti lah. Oke. Oke, aku tutup ya. Akhir kata, aku mohon maaf banget ya, Kak. Selama membersamai kelas yang hari ini, aku ada salah perbuatan atau ucapan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kelas belajar. Semangat terus. wabarakatuh. Sama-sama ke dia. Makasih juga.